Jadi karena baru datang kita ya refresh lagi lah untuk pertama kita service drive itu perlakuan kita di unit. Perlakuan kita itu unit seperti apa ya, itu kayak balok. Kita sebelum berangkat kita harus cek balok seperti yang tadi sudah dijelaskan juga. Terus namanya defensive driving itu perlakuan kita di jalanan. Seperti apa kita di jalanan, perlakuan kita membawa nama bilo. Jadi kita harus sebaik-baiknya kita berkendara di lalu lintas. Jangan sampai ada laporan-laporan ke pusat atau ke kita, driver kita ugal-ugalan. Jangan sampai ada seperti itu. Overspeed juga kita harus diperhatikan. Terus kita di toko juga kita harus salam sapa juga, senyum salam sapa. Jadi ketika mau datang kita nggak boleh kita cemberut aja gitu, karena itu SOP kita. Kita juga harus memberikan pelayanan terbaik lah untuk customer kita. Jangan sampai kontainernya rusak lah atau apa, kita nggak tahu perlakuan kita, handling kita gimana di kontainer gimana kita menanganinya gitu. Jadi kita harus perhatikan betul-betul apa yang harus kita perhatikan, apa yang kita dahulukan. Apa resiko yang paling rendah itu yang kita ambil ketika di jalan. Resiko paling kecil. Kalau nggak ada resiko ya udah itu aja. Terus ada yang harus kita kendala di jalanan. Terus sebaiknya kita harus info ke dispatcher. Tindakan apa yang akan kita ambil ketika resiko itu sudah diambil dan itu sudah dipersetujui oleh dispatcher otomatis sudah memperhitungkan resiko apa dan apa yang akan terjadi. Kalau abang mau ngambil resiko sendiri, nantinya kita nggak mengetahui, kita nggak bisa jawab apa ke pusat. Jadi apapun kendalanya tetap info ke dispatcher, karena dispatcher ini adalah bapaknya abang, kepala dispatcher ini baru kepalanya lah. Jadi abang, apapun yang terjadi sama abang, dispatcher harus tahu. Ya, keputusan dispatcher itu sudah diperhitungkan dengan matang-matang. Jadi semisal abang sudah cek tapi belum dibalas atau dibalas cuman belum diambil keputusan, itu mungkin lagi merundingkan dengan dispatcher lain yang mengambil keputusan. Karena dispatcher ada 3, kita bisa membicarakannya masing-masing. Jadi apapun yang terjadi di lapangan itu keputusan yang bertanggung jawab itu dispatcher. Nah, jadi abang jangan asal main ambil keputusan sendiri, karena dispatcher apa ada. Jadi abang harus info. Untuk integritas juga ditekankan lagi. Untuk integritas abang udah tahu yang sebelum-sebelumnya gimana gitu kan, apa yang terjadi. Jadi integritas, kecurangan seperti indikasi solar ya atau dibuat gimana, mutar lah mobil itu atau apa ya, pokoknya kecurangan lah. Enggak sekedar solar aja, pokoknya segala tindak kecurangan termasuk integritas. Jadi jangan sampai integritas membuat kita terbuang dari sini. Karena Bilog menyediakan tempat kita makan, jangan sampai kita kotori tempat makan kita. Terus juga ketika kita sudah bergabung di sini, otomatis abang-abang di sini orang yang sudah terpilih dari sekian banyak orang. Nah, jangan sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan. Jangan kecewakan perusahaan yang sudah memberikan kepercayaan sama abang-abang.
Karena apa? Karena perusahaan lah yang memberi kita sekarang ini kerjaan, terus memang nggak membuat kita kaya, paling nggak kita bisa hidup dari situ. Ya kalau kita bersyukur jalani, ya insya Allah kedepannya ya rasa itu cukup lah mungkin ya, dengan istirahatnya yang nggak sama seperti di perusahaan lain, tapi kita ada plus minusnya. Mungkin kita di jamnya kita bisa menginap sana. Cuma kan jam kerja kita ya maksimal kita berapa hari di jalan. Kita banyak istirahat juga. Ya ketika waktunya istirahat ya maksimalkan istirahat. Jangan mengambil resiko ya dengan yang nggak penting gitu. Kita nggak istirahat gitu. Jadi kasih waktu istirahat, kita nggak istirahat, yaitu kembali lagi sama abang. Tapi abang-abangnya nggak memanage waktunya untuk istirahat. Jadi untuk seragam, absensi juga itu harus diperhatikan. Seragam semuanya wajib berseragam, mau di toko mau di sini, selagi jam kerja itu harus wajib berseragam. Karena kita ini driver profesional, kita punya SOP, jadi kita punya value untuk ditunjukkan kita ini beda dari yang lain. Kita rapi, seragam, attitude kita di customer juga. Jadi nggak ada yang bilang kita ini supir tuh kapan dia mau, kapan dia asal bawa mobil udah. Kalau kita bawa mobil, gimana kita bawa mobil, gimana penanganan kita di mobil, gimana sikap kita di jalanan, gimana handling kita menurunkan barang, itu diperhatikan. Karena kita menjual jasa di sini, pelayanan. Nah, jadi itu yang harus kita tekankan. Dan sampai itu dinotis sama orang yang di toko, ada laporan kita kurang baik sikap kita, attitude kita. Nah, jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu. Cara kita memarkirkan mobil juga di toko itu harus diperhatikan. Jangan sembarang melintang-lintang itu, karena nanti mengganggu orang yang di toko, customer orang toko. Kalau bisa serapi mungkin, mau mereng mau apa, tapi yang rapi. Kalau memang space nggak cukup untuk diluruskan, ya mereng kan ya, tapi dengan catatan rapi, tidak mengganggu yang lain. Untuk Bang Tatang sejauh ini gimana, ada masalah? Aman ya? Kita ada tim baru namanya Siswanda Dede, panggil aja Bang Dede, mungkin bisa Bang Dede. Jadi abang ini bakal jadi tim kita ke depannya, semoga aja panjang sampai waktunya lah. Nah, tidak panjang lah di sini dan tidak ada kendala-kendala lainnya. Dan aku berharap untuk abang-abang semua, ketika ada tim baru, jangan sampai diintimidasi atau di ospek-ospek kayak apa gitu. Biar kita ini, biar yang baru ini merasakan juga gitu seperti apa yang kita rasakan. Jangan kita merasa mentang-mentang dia abangnya anak baru, kita ospek dia di tes terus. Karena belum tentu kita lebih baik daripada abang. Karena tidak tahu kita pengalaman abang sebelumnya. Nah, jadi abang harus ya seperti biasa aja, tapi apa yang nggak tahu sama anak tim baru, kita harus kasih tahu yang benar gimana, yang salah gimana, dan sampai dilakukan. Jadi mereka pun kalau ada tim baru itu merasa enak. Jangan sampai baru 2 hari baru training tidak kuat. Jadi ya ada laporan kan dari drivernya yang melakukan ospek kayak gitu. Jadi aku gak mau terjadi seperti itu. Ya semoga aja panjang, terus jangan sampai ada intimidasi. Kita di sini sama-sama cari makan, sama-sama digaji sama perusahaan. Jadi jangan ada yang membeda-bedakan aku baru, aku lama, jangan ada.
karena kalau kita berpikir seperti itu ya ada lagi lebih lama daripada ada lagi terus. Jadi kita menghargai aja orang yang kalau nggak tahu dikasih tahu, kalau kita nggak tahu bertanya. Paling itu aja sih dari aku. Selanjutnya ikuti arahan dari Pak Sopan gimana. Terus Bang Dede nanti malam jalan? Jalan. Dana lagi waktu pas tapi mau nih istilahnya cukup banyak jadi izin. Oh, yang ada apa nih?